Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur, gue Dera dari teman tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Dekat, tapi seperti asing. Saat berdua, terasa begitu menyenangkan. Namun, ketika di depan umum, merasa seperti terasingkan. Kurang lebihnya cerita pada malam hari ini, perihal dekat, tapi merasa seperti asing. Cerita ini datang dari Dini yang gue dapatkan dari email, dan tentunya namanya sudah gue samarkan. Dini ini berasal dari Jakarta, yang dimana di dalam ceritanya itu dia sedang mengalami friend with benefit katanya. Tapi gue agak sedikit bingung ketika Dini bercerita. Ini lebih ke arah friend with benefit atau hubungan tanpa status. Mungkin nanti setelah gue bercerita, buat lo juga bisa berpendapat ya. Sebenarnya cerita yang ini masuknya ke friend with benefit atau hubungan tanpa status. Jadi nanti mungkin lo bisa share di Instastory lo untuk podcast yang episode kali ini, dan sertakan menurut pendapat lo cerita pada episode 42 ini termasuk friend with benefit atau hubungan tanpa status. Dan anyway, ini adalah podcast episode terakhir. Aduh, sedih sih. Episode terakhir di tahun 2019. Wah, sedih sih. Gak tahu kenapa gue adalah tipikal orang yang ketika ingin meninggalkan sesuatu tuh kayak ngerasa sedih aja gitu. Jadi tepatnya pada hari ini tanggal 30 Desember 2019. Dan mungkin nanti podcast teman tidur itu akan ada lagi di tahun 2020. Mungkin di pertengahan atau di seminggu setelah tahun baru. Yang jelas gue juga butuh liburan ya. Ya, makanya kenapa gue bikin podcastnya maraton nih, 3 hari berturut-turut. Gila. Karena gue mikirnya setelah tahun baru gue mau sedikit istirahat sejenak. Jadi buat lo yang berniat untuk berlibur, atau misalkan yang menunggu podcast teman tidur itu, bisa ada banyak pilihan gitu maksud gue. Jadi stok buat tidur lah ya. Oke, tapi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue Dera Firmansyah dari podcast teman tidur. Gue dapat banyak pertanyaan dari orang-orang yang ingin mulai membuat podcast. Jadi, kalau lo adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki ide untuk membuat podcast, gue pengen ngasih info buat lo tentang Anchor. Anyway, Anchor adalah platform yang gue gunakan untuk podcast teman tidur. For your info, Anchor adalah perusahaan milik Spotify yang memudahkan setiap orang untuk bisa terjun ke dunia podcasting. Anchor merupakan platform all-in-one dan gratis, di mana lo dapat merekam, menyimpan, mendistribusikan, mengukur performa, dan menemukan beberapa sponsor untuk podcast lo. So, buat lo yang pengen punya podcast juga, langsung aja download Anchor dan cobain bikin podcast lo sendiri. Karena asli, Anchor itu effortless banget dan semuanya 100% gratis. Terus, bisa juga lo buka di web browser atau melalui aplikasi Anchor di handphone lo. So, download now and let's start begin. Nah, sekarang gue akan mulai bercerita nih, menceritakan tentang yang tadi gue bilang di awal, itu tentang dekat tapi asing. Sebenarnya sebelum gue masuk nih, sebenarnya dikit lagi. Sebenarnya tadi gue pengen bikin podcast bareng sama yang bercerita. Jadi gue sempat menghubungi dia gitu melalui Instagramnya. Tapi ternyata dia setelah dipikir-pikir dan timbang-timbang, katanya mending diceritain sama gue aja, nggak ada dianya. Karena dia takut
Doi-nya tahu katanya. Terlalu beresiko katanya karena ini berhubungan dengan kerjaannya dia. Jadi ya udah, gue nggak masalah sih. Cuma ya gue ngerasa kayak aduh udah lama banget nih gue nggak telepon orang yang bercerita dan gue dengerin ceritanya langsung gitu, terus di record. Tapi karena satu dan lain hal, ya oke, baiklah, gue akan menceritakan sendiri lagi. Jadi cerita ini datangnya dari Dini, namanya sudah gue samarkan. Dini ini dari Jakarta, dan posisinya pada saat ini dia sedang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Dia sedang mengalami friend with benefit, dia bilang di ceritanya itu, sama teman kantornya itu. Nah, mereka berdua tuh sebenarnya sama-sama gak punya pacar. Sama-sama single ya, single, jomblo, apapun itulah, pokoknya gak punya pacar. Tapi setelah dijalanin ternyata sebenarnya Dini juga pengen ada kepastian gitu. Ya mungkin Dini udah mulai baper kali ya. Jadi awal mulanya cerita Dini ini berawal dari ada kerjaan bareng yang mengharuskan dia keluar sama teman kantornya itu. Gue gak akan sebutin namanya atau gue tidak menginisialkan karena tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak peran di sini. Jadi maksudnya cuma ada 2 orang yang gue ceritain. Jadi ya sebut aja itu cowoknya yang dijadikan friend with benefit oleh Dini ya. Jadi cowok ini adalah teman satu kantornya yang kebetulan juga di satu unit. Jadi satu bidang, satu job desk gitulah. Di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Kemudian awalnya itu kayak kerjaan biasa doang. Kayak kerjaan biasa doang yang mengharuskan mereka berdua ya bareng gitu untuk masalah kerjaan. Cuma seiring banyaknya pekerjaan yang mengharuskan bareng-bareng ini, sampai ada masa di mana mereka berdua keluar tuh berdua, jadi nggak sama yang lain, mereka keluar berdua. Awalnya untuk kerjaan gitu, cuma pas di sela-sela itu mereka berdua mulai memasuki ke dalam kehidupannya masing-masing. Jadi kayak cerita satu sama lain. Dini menceritakan tentang Dini dan cowok ini juga menceritakan tentang cowoknya gitu. Maksudnya cowoknya tuh dia sendiri gitu, bukan dia punya cowok ya. Terus makin lama dari mulai setelah itu makin intens. Jadi Dini dan cowok ini makin dekat. Sampai akhirnya chatting-chatting, yang dimana chatting-chatting itu awalnya kayak ngebahas tentang kerjaan, tektokan gitu, kayak ini yang harus dikerjain. Tapi nyerempet kayak dia gak ngejelasin detail kayak gimana sih. Cuma yang gue tangkep kayak mungkin tapi anyway lu udah makan belum? Terus nanti disambung lagi, soalnya ini kan kerjaan repot banget. Takutnya kalau misalkan perut lo gak diisi, nanti lo sakit. Wah. Ya kurang lebih gitu kali ya, yang dimaksud makin intens gitu. Terus sampailah Dini dan cowok ini makin intens, dan sampai akhirnya mereka berdua FWB-an. Nah ini the real FWB sih kalau menurut gue. Karena buat lo yang ngikutin gue di Instagram, gue sempet di Instastory itu gue bikin menurut kalian friend with benefit itu apa sih gitu. Dan ternyata pengertiannya macam-macam. Ada yang mikirnya kayak ya benefitnya itu benefit kayak misalkan gue ngebantuin teman, gue nolongin teman, ngebantuin sama nolongin sama aja. Ya intinya lebih terkesan kayak teman deket kalau menurut gue. Tapi mereka, teman-teman gue di Instagram, sebagian itu bilangnya itu friend with benefit. Sedangkan dalam imajinasi gue, friend with benefit itu ya lebih ke arah yang seks. Karena gue tahu friend with benefit itu dari filmnya. Karena kalau nonton filmnya itu lebih ke arah seks gitu, karena saling sama-sama butuh dan sama-sama sendiri sih, emang benar gitu. Dan di sini cerita Dini tuh menurut gue FWB yang sepemahaman dengan pikiran gue gitu. Jadi kira FWB-nya yang ya gitu-gitulah bang katanya. Kocak sih gue dengernya, kayak ya ketawa-ketawa sendiri gitu, lucu.
Ya sebenarnya gue dengerin cerita podcast teman tidur tuh ada yang lucu, ada yang bikin gue tersentuh gitu. Gue ini sih maksudnya jadi hiburan tersendiri buat gue gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan rekaman ceritanya. Dan sorry banget kalau misalkan belum gue dengerin atau belum gue balas. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi sampai akhirnya Dini dan si cowok ini FWB, friend with benefit, karena Dini nyebutinnya pakai bahasa quality time lah. Jadi quality time-nya dia sama si cowok ini, Dini sama cowok ini. Cuma ada yang menjanggal menurut Dini. Ketika mereka berdua ada dekat gitu quality time, ternyata si cowok ini nih masih deket sama mantannya katanya. Jadi ya di sini juga pas si Dini itu merasakan ya udahlah nggak apa-apa FWB gitu. Mungkin yang gue tangkep Dini ya suka, nyaman, mau, dan cowoknya juga suka, nyaman, mau juga gitu. Ya udah jalanin. Tapi mulai agak ngejanggal itu ketika si cowok ini ternyata masih deket sama mantannya. Nah ini yang bikin Dini sebenarnya mau minta kejelasan tapi malas karena dia lagi deket sama mantannya gitu. Dan hampir semua teman-teman kantornya tahu sih kalau kedekatan mereka berdua, Dini bilang. Cuma taunya lebih ke arah ya PDKT biasa, bukan yang kayak friend with benefit atau apapun itu. Jadi kayak ya mungkin lagi deket doang, belum jadian gitu. Terus sampai pada akhirnya ada momen dimana ketika Dini sedang melakukan quality time dengan cowoknya ini. Ya quality time-nya yang gitu-gitulah ya. Dan Dini di situ ngerasa makin hari makin kayak ngerasa nyaman banget sama nih cowok. Karena cowok ini beda ketika cowok ini di depan umum dan ketika cowok ini sedang berdua sama Dini gitu, yang Dini bilang di ceritanya. Jadi kayak dia tuh perhatian banget, dia tuh ya baik banget. Tapi kalau depan umum tuh cuek banget, dan bahkan Dini bilang secuek-cueknya orang lebih cuek dia. Kalau di depan umum katanya, tapi kalau lagi berdua itu beda banget. Nah mungkin ini juga adalah salah satu alasan yang membuat Dini kayak pengen aja gitu ada komitmen biar ada kejelasan dalam sebuah hubungannya. Cuma ya bingung aja. Dan sampai ada momen dimana ya mereka berdua mungkin udah lama ya, cukup lama. Oh ya anyway, mereka berdua ini FWB-an itu kata Dini sekitar 6 bulan lebih. Lebih sih 6 bulan lebih tepatnya, gue gak akan bisa kasih tahu. Yang pasti 6 bulan lebih gitu. Ya menurut gue cukup lumayan lama lah untuk hitungan segitu gitu. Dan sampai akhirnya Dini merasa kayak kayak bingung. Satu sisi dia pengen ada kejelasan dan nyaman, cuma ya malas gitu karena dia lagi deket sama mantannya. Dan sebenarnya Dini jadi kayak, terus ngapain kalau misalkan dia deket sama mantannya tapi minta jatah di gue gitu misal. Gue sih nangkepnya gitu ya, karena ya dia bingungnya mungkin karena itu, karena si cowoknya lagi deket sama mantannya tapi tetap FWB-an sama Dini gitu. Ya dari film yang friend with benefit sih gue tangkepnya itu sama-sama sendiri sih, sama-sama lagi sendiri butuh dan baru aja selesai gitu sama pasangannya masing-masing. Tapi di sini cowok yang lagi deket sama Dini ini ternyata lagi deket juga sama mantannya yang FWB-an ini. Terus ada momen dimana si cowok nih ngode-ngode. Gak tahu kenapa gue kalau misalkan denger kode-kode tuh kayak pengen ketawa sendiri sih. Kode-kode tuh macam-macam ya. Ada yang kode-kode dari Instastory, ada yang kode-kode dari bercandaan, ada yang kode-kode ya macam-macam lah. Sampai akhirnya balik lagi ceritanya, di chat itu si cowok ngode, tapi lagi-lagi Dini nggak ngejelasin nih kodenya kayak gimana. Gue nggak tahu ya, mungkin kayak gimana ya, kayak mungkin di luar hujan terus dingin gitu, jangan lupa pakai jaket ya, mungkin itu kode juga kali ya atau gimana, gue nggak paham. Pokoknya si cowok ngajak quality time lagi dalam artian tanda kutip. Terus di sini Dini mencoba untuk nggak mau quality time lagi sama dia, sama si cowok ini, karena ya gimana, mungkin
bingung juga gitu karena nggak jelas hubungannya. Ya ngapain gitu, mungkin Dini udah mulai kepikiran kali ya. Maksudnya ia melakukan sesuatu hal yang mungkin nanti di kemudian hari akan merugikan dia ketika dia merasakan sebuah perasaan yang ternyata itu adalah cinta mungkin atau apa ya, rasa sayang yang berlebih yang nggak cuma sekedar ya cuma quality time doang gitu. Tapi masalah muncul di sini. Jadi ketika si cowoknya ngode-ngode, Din ini berusaha untuk mengalihkan pembicaraan katanya. Ya mungkin kalau dicontohin kayak yang tadi gue bilang, aduh di Jakarta lagi hujan deras banget ya, dingin nih misalkan. Terus Dini tiba-tiba, yaudah hati-hati lu pulangnya. Jadi nggak nanggepin yang biasanya Dini itu langsung ngeh. Dan sebenarnya Dini ngeh itu kode. Dan ketika Dini melakukan sikap seperti itu, nih cowok mulai agak bete. Jadi kayak cowok ini nggak suka kalau misalkan Dini itu pura-pura nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh kode. Jadi pengennya yang ngeh gitu, gue tuh lagi ngode gitu. Nah si cowoknya ini minusnya lagi, ketika dia ngerasain bete itu akan berkaitan dengan pekerjaan mereka berdua. Jadi Dini bilang dia agak kurang profesional. Jadi berpengaruh terhadap pekerjaan yang sedang dia kerjakan gitu. Makanya Dini kebingungan. Jadi kayak gue mau nolak tapi ya kalau gue nolak dia bete, terus kerjanya kadang suka jadi apa ya, jadi sasaran gitu, kayak pelampiasannya ke kerjaan, tiba-tiba marah atau bete atau jadi gak jelas gitu kerjaannya. Nah di sini Dini mulai kayak bingung aja gitu sama hubungan yang sedang dijalani dia dengan si cowok ini. Terus di akhir cerita dia juga bilang minta saran, maksudnya aku harus gimana buat ngadepin dianya katanya gitu. Udah deh ceritanya kayak gitu. Jadi ceritanya singkat sih, tapi tadi makanya gue tadi mau telepon dia gitu biar dia bercerita langsung mungkin ya. Tapi ya sebenarnya meskipun ceritanya singkat, ini menarik untuk diangkat sih kalau menurut gue. Kayak ini mulai ada apa ya, kayak ini HTS apa FWB, dan mungkin ini relate sama kehidupan orang banyak juga. Dan ya dulu juga gue sempet ngalamin sih, maksudnya kayak hubungan tanpa status ya, deket tapi kejadian gitu, atau nggak ada kejelasan. Ya kita tuh temenan, kita tuh sahabatan, atau kita tuh ya pacaran, katakanlah seperti itu gitu. Dan untuk kasus yang ini nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak kalau ini lebih cenderung kayak hubungan tanpa status, meskipun awalnya emang friend with benefit gitu, sama-sama sendiri terus sama-sama butuh mungkin ya. Ya gue butuh ini, lu butuh itu, dan kita bisa sama-sama kasih gitu. Ya makanya mereka menjalani. Tapi ya itu seperti yang kita semua ketahui, ketika lo melakukan friend with benefit, kalau lo baper ya lo kalah gitu. Maksudnya ya lo bakal sakit hati di situ. Jadi siapapun yang baper di awal, dia pasti bakal sakit hati sih kalau menurut gue buat di FWB. Dan untuk hubungan tanpa status, kalau menurut gue ini juga mirip-mirip, karena nih cowok kan ngejalaninnya sama dua berarti ya, sama si Dini sama si mantannya juga gitu. Maksudnya ya langkah lebih bijak kalau lu emang mau sama Dini FWB-nya jangan sampai ada mantannya. Tapi sebenarnya untuk kategori friend with benefit sendiri gue nggak tahu sih secara pengertian apa ya, pengertian yang sebenarnya gitu ya. Ya orang Jaksel bilang literally sih gue nggak tahu gitu FWB tuh kayak gimana. Cuma yang jelas ya friend with benefit yang sama-sama butuh, kita mau ya kita ngelakuin gitu, dan sama-sama yang nggak ada yang ngerasa terbebani. Cuma emang kasusnya yang menjalani FWB ini kebanyakan ya gigit jari gitu, kebanyakan ya, karena ya cuma memuaskan apa yang kita inginkan doang gitu. Kayak misalkan kita kesepian butuh ada temen, dan lebih ke arah yang kayak gitu tanda kutip gitu. Jadi kalau untuk FWB terus si cowok nih deket sama mantannya, harusnya sih nggak masalah buat Dini, karena kan Dini tahu di awal friend with benefit namanya juga ya kan, friend gitu.
Jadi mau nih cowok mau deket sama siapapun itu harusnya nggak jadi masalah buat Dini. Kalau misalkan Dini mikirnya pengen friend with benefit sama si cowok ini. Cuma akan menjadi masalah ketika Dini mulai baper sama nih cowok. Ya yang gue tangkap sih kayaknya Dini udah mulai baper. Karena kalau nggak baper mungkin ya udah kayak awal-awal aja gitu. Cowoknya mau, Dininya mau, ya udah jalanin. Tapi pas Dini udah baper, ketika cowoknya deket sama mantannya lagi, nah Dini mulai kayak kok ada orang lain di dalam hubungan kita berdua gitu. Padahal kan sepengetahuan gue FWB ya cuma kita berdua yang tahu, tapi di depan umum ya kita seolah-olah ya seperti teman biasa aja gitu. Tapi kalau lagi berdua ya layaknya seorang pacar gitu. Tapi ya di sini gue karena Dini minta saran, aku harus kayak gimana untuk ngadapinnya. Ya gue sih bukannya gimana-gimana ya, balik lagi yang lebih tahu kan diri lo sendiri. Cuma gue takut karena dari cerita lo ini yang gue tangkap itu lo udah mulai baper karena FWB ini. Ya baiknya lo hentikan aja. Karena kalau lo udah baper dan tetap dilanjutkan friend with benefitnya sama nih cowok, gue takut lo lebih sakit hati nanti ke depannya gitu. Meskipun itu akan berpengaruh sama kerjaan lo sendiri. Nah gue gak tahu sih gimana cara mengantisipasinya. Ngomong sama nih cowok, maksudnya ya sorry gue udah gak bisa FWB lagi, tapi ya kita harus tetap profesional gitu. Atau misalkan ya oke, kalau misalkan lo mau ya kita jalanin, tapi lo gak usah deket sama mantan. Ya bukan FWB lagi, tapi lebih ada komitmen gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Dan buat lo yang dengerin, ketika ada orang yang ngajak lo untuk FWB-an, ya dipikirkan baik-baik lah. Maksudnya konsekuensi terburuk dan terbaik itu harus lo pertimbangkan dengan baik-baik gitu. Karena kalau udah sakit hati, ya cuma lo sendiri yang nanggung gitu. Orang lain meskipun bisa dengerin cerita lo, bisa nemenin lo ketika lo sedih, tapi tetap yang ngerasain sakitnya ya cuma lo sendiri gitu. Jadi untuk FWB ya dipikirkan baik-baik. Dan kalau untuk HTS, ya kalau emang lo happy dengan tanpa status, ya udah jalanin aja. Tapi kalau lo nggak happy, ya coba minta kepastian. Sesimpel itu kan sebenarnya. Cuma masalahnya kan kadang mostly cewek kan kayak nggak mau untuk bilang duluan atau menanyakan tentang kejelasannya karena gengsian, atau menanyakan mungkin mau, tapi untuk bilang kalau dia sayang atau dia suka tuh nggak banyak cewek yang berani kayak gitu. Kalau menurut gue nggak lihat gender cewek cowok sih, kayak ya kalau lu ada rasa apapun itu ya, ketika lo kesel, ketika lo seneng, ketika lo bahagia, ketika lo ngerasa nyaman, ya lu coba tunjukin gitu. Kalau emang lu nggak bisa bilang gitu. Tapi untuk sebuah hubungan, kalau menurut gue harus ada deklarasi sih. Kalau buat teman mungkin kayak bisa ditunjukin. Iya buat hubungan juga bisa ditunjukin. Cuma deklarasi itu untuk kayak memperkuat gitu. Kalau misalkan sama teman kan kayaknya sering main bareng aja udah dicap teman gitu, kayak jadi gue sama dia temenan kok gitu. Tapi kalau sama hubungan ya kayak gue ngasih perhatian bla 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 bla. Tapi kalau nggak dideklarasikan kayak ya kita bikin komitmen ya gini nih, mungkin agak sedikit rancu nanti sebuah hubungannya gitu. Ya mungkin untuk saran dari gue tentang cerita dari Dini yang awalnya bilang tentang kisah percintaannya FWB ini, tapi di akhir-akhir minta kejelasan, ya gue balikin lagi sama lo. Kalau lo emang ngerasa nyaman sama FWB ya silahkan. Tapi kalau misalkan lo ngerasa kayak ada beban dalam hidup lo dan di hati lo ngejanggal gitu, ya baiknya lo segera ambil sikap sih. Baik itu meminta kejelasan hubungan ataupun tidak mau diajak quality time lagi sama dia gitu. Oke, terima kasih banyak buat lo juga yang udah mengirimkan rekaman cerita singkatnya melalui email hai.temantidur@gmail.com. Gue udah dengerin sebagian cerita yang masuk dan gue juga udah balesin sebagian.
Dan buat lo yang mau bercerita itu bisa banget, lo bisa kirimin rekaman cerita singkatnya, maksimal 8 menit, ke email hai.temantidur@gmail.com. Dan jangan lupa untuk cantumkan kontak yang bisa dihubungi seperti Instagram atau WhatsApp-nya. Karena kadang gue bakal ajak untuk telepon bareng dan gue record untuk di podcast Teman Tidur tentunya. Karena udah lama banget nih gue gak bikin podcast bareng orang yang berceritanya langsung. Dan di 2020 gue akan berniat untuk sesekali bikin podcast bareng lagi sama orang yang berceritanya langsung gitu. Tapi di sini yang perlu gue ingatkan adalah gue tidak menjanjikan ketika lo bercerita itu bakal keluar dari masalah lo. Gue hanya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik karena gue tahu lo yang lebih tahu kemana hati lo akan bahagia. Dan anyway, selamat tahun baru 2020 dan selamat tinggal 2019. Layaknya seseorang yang ingin meninggalkan sesuatu, biasanya kan kayak, ya maaf ya, aku belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Aku kayaknya gak lebih baik dari mantan-mantan kamu. Aku belum bisa bahagiain kamu apa, coba. Jadi karena 2019 ini telah berlalu, gue juga mau ngucapin terima kasih banyak juga buat lo yang udah dengerin podcast Teman Tidur dari awal episode 1 sampai episode sekarang terakhir 42. Thank you banget. Dan gue juga mau minta maaf jika ada beberapa perkataan gue yang mungkin menyakitkan hati teman-teman. Tapi sejujurnya gue di sini hanya berusaha untuk menemani teman-teman sampai tertidur karena gue tahu rasanya susah tidur tuh gak enak. Dan semoga setelah lo mendengarkan podcast Teman Tidur ini, lo bisa tidur nyenyak, istirahat dengan tenang, dan besok pagi sudah bangun dan melakukan aktivitas seperti biasa. Gue Dira dari Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.